Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jika Allah sudah bersama kita, pasti kita akan ditolong oleh Allah. Karena Allah itu adalah sebaik-baiknya penolong. Atau bahasa mudahnya itu, Allah itu penolong yang terbaik di antara penolong-penolong yang lain. Nah, sehingga ketika kita memulai sesuatu, pasti kita harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kemudian, kalau kita sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim tersebut, kita pasti dilindungi oleh Allah. Karena segala mara bahaya, segala musibah, segala malapetaka itu kita tidak tahu kapan datangnya. Tetapi jika Allah sudah melindungi kita, maka kita tidak akan terkena oleh malapetaka atau bencana atau musibah apapun yang akan terjadi. Ketahuilah saudaraku, sesungguhnya Allah itu pelindung yang terbaik di antara selain Allah yang bisa melindungi. Dulu ada orang pernah berpikir, wah paling bagus itu kalau kita punya pelindung jin katanya. Nah ternyata jin itu tidur. Jadi selain Allah itu pasti tidur. Nah kalau jinnya itu tidur berarti tidak melindungi kita, kan? Nah sementara kalau Allah itu dialah yang tidak pernah tidur, dialah yang tidak pernah mengantuk. Jadi setiap detik, setiap saat pasti melindungi, tidak pernah lengah sedikit pun. Yang kedua, pasti kita akan diselamatkan oleh Allah. Nah, diselamatkan oleh Allah ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat kita butuhkan. Karena ketahuilah saudaraku, bahwa Allah itu penyelamat yang terbaik. Ya, jadi selain Allah itu mungkin bisa menyelamatkan kita, tetapi dalam urusan-urusan tertentu tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah itu sendiri. Itu artinya apa? Artinya Allah itu adalah sebaik-baiknya penyelamat yang terbaik. Nah, itu yang harus kita yakin dan sudah kita merasakan bahwa Allah itu penyelamat yang terbaik. Nah, kemudian dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim tersebut, kita itu dalam menghadapi suatu pekerjaan atau menghadapi suatu urusan, itu kita akan diberi petunjuk oleh Allah. Nah, itulah yang sangat kita perlukan. Ketika kita buntu, kita buntu nggak punya ide lagi, tiba-tiba kita terpikirkan, wah kita punya ide ini. Nah, itulah petunjuk dari Allah. Karena sesungguhnya Allah lah yang memberi petunjuk, pemberi petunjuk yang terbaik di antara para pemberi petunjuk-petunjuk yang lainnya. Nah, itu. Jadi itu pentingnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim tadi ketika kita mengawali pelajaran tentang sholat tahajud pada hari ini. Kemudian apalagi yang perlu kita ketahui? Nah, mintalah petunjuk kepada Allah
sesudah malam-malam kita selesai mengerjakan sholat tahajud. Ada seorang kenalan saya itu minta tolong kepada kami ya, "Tolong Pak Haji dibantu apa? Nah, tolong minta petunjuk kepada Allah. Saya ini gimana ini? Nah, bagaimana ke depannya itu?" "Oh ya, nanti saya bantulah." Nah itu. Jadi minta petunjuk itu bisa kita sendiri yang mengerjakan, bisa kita minta tolong orang lain yang kita percaya. Nah itu. Seperti pada zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup, para sahabat itu ada yang minta tolong kepada Nabi Muhammad kan. Ya Nabi, mintakan petunjuk kepada Allah gitu. Saya perlu diberi petunjuk tentang urusan ini gitu. Nah ternyata karena namanya Nabi ya, utusan Allah itu orang yang paling dekat dengan Allah, maka apa yang dimintakan itu diberikan oleh Allah melalui Nabi Muhammad itu. Jadi saya baru mengerti ya bahwa ternyata kalau kita masih jauh dari Allah ya, kedudukan kita itu masih jauh dari Allah, kita harus mencari orang yang menurut perkiraan kita, orang tersebut dengan Allah itu sudah dekat sekali, sudah dekat ini. Nah, kita bisa minta tolong melalui orang tersebut itu. Nah itu. Jadi Allah itu memberikan petunjuk. Nah, jadi Allah itu selalu selalu hidup. Yang namanya Allah itu tidak pernah mati. Nah, itu namanya Allah. Jadi kalau selain Allah, kalau pernah mati berarti bukan Allah. Itu aja. Kemudian, nah ini, cepat atau lambat, Allah itu pasti akan memberikan petunjuk kepada kita semua ini. Apabila kita memintanya di waktu malam hari setelah kita sholat tahajud. Cepat atau lambat ya, artinya apa? Petunjuk Allah kepada kita itu pasti datang kepada kita. Jadi mengapa doanya orang-orang yang tahajud itu lebih cepat dikabulkan dibandingkan dengan orang-orang yang tidak tahajud? Karena orang yang mementingkan tidur di waktu malam hari tidak ingat kepada perintah Allah untuk bangun malam dan mengerjakan sholat tahajud, tentu kedekatan dengan Allah itu berbeda itu. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan tidak sama orang yang tahajud dengan orang yang tidak tahajud. Nah, dari sana sudah sangat jelas bahwa orang yang malam-malam bangun dan tahajud itu tidak akan sia-sia, tidak akan percuma, tidak akan kecewa dengan usahanya itu. Karena sudah ada jaminan dari Allah bahwa orang-orang yang mau meninggalkan tidurnya itu akan lebih diperhatikan oleh Allah. Baiklah, kita lanjutkan. Kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, alhamdulillah kita masih diberi kekuatan, masih diberi kesehatan, masih diberi ilmu ya, untuk pada hari ini kita melanjutkan pelajaran tentang sholat tahajud ini. Sebagaimana kita ketahui, perjalanan kita untuk terus mempelajari
ilmu sholat tahajud ini masih panjang, masih jauh sekali. Masih banyak ilmu yang perlu kita dalami, perlu kita pelajari, perlu kita sampaikan. Kemudian ketahuilah saudaraku bahwa sholat tahajud itu adalah perintah Allah yang ada dan tertulis di dalam kitab suci Al-Quran. Setiap hari kita pasti membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat yang kita dirikan. Nah, surat Al-Fatihah itu mengajarkan suatu ajaran yang luar biasa, yaitu kita diminta membuat pernyataan kepada Allah. Hanya kepada Engkau kami patuh dan taat. Artinya apa? Kita itu hanya kepada Allah patuh dan taat. Patuh dan taat atas perkara apa? Nah, ternyata atas perkara semua perintah Allah dan semua larangan Allah. Kemudian kita juga menyatakan, membuat pernyataan hanya kepada Engkau. Hanya kepada Engkau ya Allah. Engkau itu maksudnya Allah ya. Kami memohon pertolongan. Jadi meminta pertolongan kepada Allah itu juga termasuk perintah Allah. Maksudnya apa? Maksudnya kita itu sebagai orang yang beragama Islam itu pasti hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Tidak mungkin kita memohon pertolongan kepada selain Allah. Nah itu. Nah kemudian maksudnya apa? Hanya kepada Engkau kami patuh dan taat itu. Maksudnya kita itu patuh dan taat kepada semua perintah Allah. Nah, semua perintah Allah tersebut sudah disajikan, sudah ada dan tertulis di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, itulah sebabnya kita juga mempunyai kewajiban ya, kewajiban untuk dari hari ke hari berjuang memahami isinya Al-Quran itu. Kalau punya rezeki lebih, ya kita membeli tafsir Al-Quran gitu. Kita membeli tafsir Al-Quran dari berbagai macam karya orang. Jadi banyak sekali orang yang berjuang memahami isinya Al-Quran. Makanya kita semakin banyak buku tafsir yang kita baca, insya Allah kita akan semakin mengerti. Kita akan semakin memahami isinya Al-Quran yang menurut logika itu kita nggak mungkin memahaminya. Kita nggak mungkin akan memahaminya. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi di dalam surat Al-Fatihah tadi ya, kita kan menyatakan, membuat pernyataan ya. Membuat pernyataan hanya kepada Engkau, ya Allah. Kami itu taat dan patuh. Luar biasa ini, kalau menurut saya ini pernyataan yang luar biasa ini. Bahwa kita saudara mati. Baiklah kita lanjutkan lagi. Jadi pernyataan di dalam
surat Al-Fatihah tersebut singkat dan padat ya, hanya kepada Engkau. Ya Allah, Engkau itu Allah ya. Kami patuh dan taat. Nah, kalau kita sudah patuh dan taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, maka kita punya hak untuk meminta pertolongan kepada Allah. Nah, kemudian kita tidak boleh pilih-pilih perintah Allah. Jadi semua perintah Allah yang ada di dalam kitab suci Al-Quran tersebut wajib kita kerjakan. Karena kita sudah menyatakan hanya kepada Engkau, ya Allah, kami patuh dan taat. Nah, kemudian artinya lagi apa? Semua perintah Allah yang jelas-jelas ada dan tertulis di dalam Al-Quran itu hukumnya wajib kita kerjakan. Karena kita sudah membuat pernyataan hanya kepada Engkau, ya Allah, kami patuh dan taat. Nah, artinya apa? Artinya kita tidak boleh pilih-pilih. Kita tidak boleh pilih-pilih, wah perintah ini aja yang saya kerjakan. Wah perintah ini saya nggak mau mengerjakan. Nah itu tidak boleh. Nanti perintah yang ringan kita kerjakan. Nanti kalau caranya begitu ya, perintah yang berat tidak kita kerjakan. Nah itu tidak boleh ya. Perintah Allah yang ringan kita kerjakan. Jadi kita tidak boleh sebagai orang Islam memilih-milih perintah Allah. Maksud dari pernyataan kita tadi, misalnya perintah yang ringan-ringan itu apa? Nah, ada ustadz terkenal itu yang menjelaskan perintah yang paling ringan dari Allah itu memberikan sedekah. Ya itu siapa saja mau memberikan sedekah karena ringan ya. Punya rezeki kasihkan ke orang lain ya. Nah, itu. Kemudian itu yang ringan-ringan ya. Perintah Allah yang berat-berat terus tidak kita kerjakan. Nah itu jelas tidak boleh kan. Karena apa? Karena setiap hari ketika kita sedang mengerjakan sholat, kita kan pasti membaca surat Al-Fatihah, ya kan? Nah, di dalam surat Al-Fatihah tersebut, itu kita membuat pernyataan hanya kepada Engkau, ya Allah, kami taat dan patuh. Nah, itu. Jadi taat dan patuh terhadap perintah-perintah Allah. Nah, salah satu contoh perintah Allah itu yang ada dan tertulis di dalam Al-Quran adalah perintah untuk mengerjakan sholat tahajud di setiap waktu malam hari. Bahkan perintahnya itu sholat tahajud itu harus dikerjakan yang lama. Tidak boleh hanya 2 rakaat misalnya. Atau kita sholat tahajud hanya 5 menit gitu. Nah itu. Sebetulnya tidak boleh itu. Tetapi kalau yang sudah berjuang itu sudah bagus lah. Nanti akan diberi kekuatan oleh Allah untuk terus mengerjakan sampai mencapai sholat tahajud yang sempurna. Jadi ada seorang ustadz yang bagus sekali itu memberi nasihatnya. Jangan kamu menunggu sholatnya kamu khusyuk. Tidak khusyuk kerjakan, ya kan? Yang penting kamu sudah mengerjakan. Nah nanti
khusyuk itu akan dicapai oleh Allah. Nah, kan paling penting lagi apa dari nasihat Pak Ustadz tadi itu, apapun sholat yang sudah kamu kerjakan, itu pasti diterima oleh Allah. Kalau ada kiai atau ustadz yang mengatakan, kamu jangan berharap kamu masuk surga dengan amalan sholat kamu ya katanya. Belum tentu sholat kamu itu diterima oleh Allah. Loh, nah ternyata kita berbeda pendapat ya dengan Pak Kiai Sud. Sholat yang sudah kita kerjakan seperti apapun ya, seperti kualitasnya seperti apapun itu pasti diterima oleh Allah. Ya kan? Namanya sudah sholat. Masa orang sudah sholat kita komentari ya, wah sholatnya kamu nggak diterima itu. Apalagi diberi apa narasi yang melemahkan. Wah, sholat kamu itu kalau cuma kayak gitu itu belum tentu diterima. Nah ini melemahkan umat Islam nih, pernyataan seperti itu. Jadi yang benar itu sholat tahajud yang sudah kamu kerjakan, sholat yang sudah kamu kerjakan itu pasti diterima oleh Allah. Nah itu. Nah jadi sholat tahajud itu kemudian menjadi salah satu perintah Allah yang tertulis. Jadi banyak sekali ayat-ayat tentang sholat tahajud di dalam Al-Quran. Malah ada seorang penulis yang menulis buku ayat-ayat Al-Quran tentang sholat tahajud. Jadi sholat tahajud itu banyak sekali diuraikan di dalam Al-Quran. Seperti ini, seperti ini, seperti ini itu. Maksudnya gini loh. Banyak sekali informasi yang berkaitan dengan sholat tahajud. Nah itulah yang luar biasa. Jadi kita semakin yakin ya bahwa mengerjakan sholat tahajud itu sangat penting sekali bagi hidup kita itu. Nah kemudian nih ada informasi juga ini. Ternyata masih banyak orang yang mempunyai pendapat ya bahwa sholat tahajud itu merupakan perintah Allah yang sangat berat sekali. Wah itu, ini luar biasa itu orang-orang yang punya pendapat seperti ini ya. Bahwa perintah sholat tahajud itu sekali lagi ya kita sampaikan bahwa perintah sholat tahajud tersebut merupakan perintah yang paling berat dari Allah. Nah, kenapa banyak orang yang mempunyai pendapat seperti itu? Karena Allah menyatakan juga di dalam Al-Quran sesungguhnya sholat itu pekerjaan yang sangat berat kecuali bagi orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah. Nah itu. Jadi memang benar sholat itu merupakan pekerjaan yang paling berat, yang berat. Terutama sholat tahajud juga. Kalau sholat 5 waktu kita perhatikan banyak orang yang sanggup mengerjakan ya kan. Tetapi sholat tahajud ini menjadi tantangan bagi kita untuk kita semua ya untuk memasyarakatkan sholat tahajud ini dan memotivasi orang-orang supaya mau mengerjakan sholat tahajud itu. Nah kemudian tadi sudah kita sampaikan ya bahwa masih banyak yang mempunyai pendapat bahwa sholat tahajud itu merupakan perintah Allah yang paling berat sekali ya. Tetapi sehingga
masih banyak orang yang belum tergerak mengerjakan sholat tahajud itu secara istiqomah. Secara istiqomah itu maksudnya gimana? Ya mengerjakannya setiap malam menjadikan sholat tahajud itu amal ibadah yang nomor satu yang harus diperjuangkan. Nah itu. Nah, ada beberapa orang yang pernah saya temui itu levelnya sudah mencapai level penikmat sholat tahajud. Menurut istilah beliau itu, kami ini dengan sholat tahajud itu kita levelnya sudah sebagai penikmat, bukan merasa berat sebagai kewajiban lagi. Wah, ini saya juga salut ya kepada beliau-beliau itu yang menyatakan diri sebagai penikmat sholat tahajud. Nah, itu apa artinya? Kalau masih banyak yang mempunyai pendapat ya bahwa sholat tahajud itu merupakan perintah Allah yang paling berat. Sehingga masih banyak yang kalau kita survei itu sepertinya ya ini belum kita lakukan penelitiannya ya. Itu masih banyak saudara-saudara kita yang belum merasa bahwa sholat tahajud itu sesuatu yang harus kita perjuangkan. Nah, kemudian apalagi informasi yang berkaitan dengan sholat tahajud itu? Bahkan ada orang yang berpendapat ya, ini saya kaget juga mendengar pendapat beliau ini ya. Beliau itu mempunyai pendapat bahwa sholat tahajud itu perintahnya sudah dibatalkan oleh Allah. Sudah digantikan dengan perintah sholat 5 waktu. Oh, saya kaget itu. Loh, kok bisa Bapak Pak Haji mempunyai pendapat seperti itu? Nah, menurut pemikiran beliau, sholat tahajud itu sedikit yang mengerjakannya. Kenapa? Karena perintah yang sangat berat di dalam agama Islam itu. Nah, sehingga menurut pendapat beliau tadi ya, sehingga Allah mengganti dengan sholat 5 waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya itu. Nah, tetapi kalau kita baca Al-Qur'annya, kita baca seluruh ayat Al-Qur'an itu ternyata tidak ada ayat Al-Qur'an yang membatalkan perintah sholat tahajud itu. Jadi artinya apa? Karena tidak ada ayat yang membatalkan perintah sholat tahajud itu, maka perintah sholat tahajud itu masih berlaku sampai sekarang. Bahkan sampai hari kiamat nanti. Nah, itu. Nah, ini pendapat yang mohon maaf ya, kami tidak setuju, tidak sepakat bahwa kalau sholat tahajud itu sudah diganti perintahnya dengan sholat 5 waktu. Buktinya apa? Buktinya kita ini masih ketemu orang-orang yang menghidup-hidupkan sholat tahajud di waktu malam hari. Nah, mereka bukan orang yang baru belajar agama Islam, mereka juga puluhan tahun menekuni agama Islam ini, menekuni ajaran agama Islam ini. Bahkan ada hadis Nabi yang seingat saya ada hadis Nabi yang menyatakan bahwa sebaik-baik sholat itu sholat tahajud. Nah, itu artinya apa? Mempertegas ya kan, bahwa sholat tahajud itu tidak pernah dibatalkan oleh Allah. Maksudnya gini loh, maksudnya Allah itu sekali memberi perintah, tidak mungkin perintah itu terus di kemudian hari dibatalkan oleh Allah.
Nah, Allah itu kan maha luar biasa ya kan. Sekali memberikan perintah dan tertulis di dalam kitab suci Al-Qur'an, maka perintah tersebut itu terus berlaku, terus ada sampai hari kiamat nanti. Nah itu. Jadi sudah diteliti ya, sudah dipelajari betul, tidak ada ayat Al-Qur'an yang satupun ayat Al-Qur'an yang membatalkan perintah sholat tahajud itu. Justru ayat-ayat Al-Qur'an yang ada itu semakin memperkuat ayat tentang sholat tahajud. Nah itu bukti bahwa tidak ada itu perintah yang tidak ada ayat yang menyatakan bahwa perintah sholat tahajud itu juga dibatalkan. Nah tidak ada itu. Jadi bagi para penikmat sholat tahajud itu setiap malam bangun mengerjakan sholat tahajud karena menikmati betul hikmah dibalik perintah sholat tahajud itu. Nah ini menurut saya luar biasa ya para penikmat sholat tahajud itu. Nah kemudian ini setiap ayat Al-Qur'an yang itu diperkuat dan dijelaskan lebih lanjut dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang lainnya. Nah ini penting sekali kita harus kita catat, kita pahami ya, bahwa kalau kita ketemu suatu ayat Al-Qur'an yang menyampaikan informasi tentang sholat tahajud, maka nanti di ayat-ayat yang lain, di surat-surat yang lain, ayat itu akan memperkuat ayat tadi, ya kan? Jadi misalkan tentang ayat Al-Qur'an tentang sholat tahajud yang menjelaskan ya, bahwa sholat tahajud itu akan menghantarkan kamu, akan menjadikan kamu orang yang mulia di kemudian hari. Nah itu ternyata diperkuat dengan ayat-ayat yang lainnya. Nah jadi setiap ayat Al-Qur'an itu diperkuat dan dijelaskan lebih lanjut oleh ayat-ayat Al-Qur'an yang lainnya. Nah ini luar biasa ini. Jadi tidak ada itu yang menjelaskan ada ayat Al-Qur'an ini diganti dengan ayat Al-Qur'an yang ini. Ada ayat Al-Qur'an ini dibatalkan oleh ayat Al-Qur'an yang lain. Jadi itu tidak benar. Setiap ayat yang tertulis di dalam kitab suci Al-Qur'an pasti akan berlaku seterusnya sampai hari kiamat nanti. Nah yang selalu saya ingat itu ya, ayat Al-Qur'an tentang sholat tahajud itu apa? Ayatnya mengatakan begini, kebiasaan para penghuni surga sewaktu hidup di dunia adalah mengerjakan sholat tahajud. Nah ini saya catat betul ini. Artinya apa? Artinya orang-orang yang mengerjakan sholat tahajud di setiap waktu malam hari pasti masuk surga. Itu jelas sekali ayatnya. Tidak mungkin salah itu ayat Al-Qur'an. Nah, masih ingat kan di dalam surat Al-Baqarah di awal-awal ayat-ayatnya itu Allah memastikan bahwa isinya Al-Qur'an pasti benar. Isinya Al-Qur'an pasti tidak diragukan lagi. Isinya Al-Qur'an itu diyakini benar oleh orang-orang yang berilmu. Nah, yang menyaksikan setiap ayat Al-Qur'an itu benar itu disebut dalam surat Ali Imran tuh, orang-orang yang berilmu. Nah, jadi kalau kita mau memahami isinya Al-Qur'an, ya kita bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Nah, itu. Nah, kemudian selanjutnya
Nah, ini yang perlu kita catat juga. Begitu Allah sudah memberikan perintah untuk mengerjakan sholat tahajud, maka perintah Allah tersebut terus berlaku, terus terus berlaku itu maksudnya terus aja perintah itu, tidak dibatalkan perintah itu. Nah, kemudian itu artinya apa? Sampai detik ini tidak benar jika perintah sholat tahajud tersebut sudah dibatalkan oleh Allah. Nah, itu kita harus yakin itu. Tidak ada itu Allah membatalkan perintahnya sendiri. Tidak pernah terjadi itu. Ya kan? Kalau Allah sudah memberikan perintah, kerjakan, ya kan? Udah tidak ada tawar-menawar lagi. Jadi terhadap perintah Allah itu, terutama perintah sholat ini ya, itu tidak ada tawar-menawar lagi. Nah, justru menegaskan. Ada ayat juga yang menegaskan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang sebelum kamu, maksudnya sebelum Nabi Muhammad ya, itu juga mengerjakan sholat tahajud. Nah, kalau dipahami oleh kita, orang-orang sebelum kita itu, kakek-kakek kita juga mengerjakan sholat tahajud. Nah, itu yang perlu dicatat ya. Nah, itu artinya apa? Yang maksudnya apa? Yang terkena kewajiban mengerjakan sholat tahajud itu bukan hanya kita, bukan hanya orang-orang yang sekarang ini. Orang-orang sebelumnya juga sudah mendapatkan kewajiban dari Allah untuk mengerjakan sholat tahajud. Nah, kemudian contohnya lagi yang Allah menjelaskan bahwa orang-orang sebelum kamu itu juga mengerjakan perintah Allah. Contohnya puasa. Dan kalau kita mau memasuki bulan Ramadan itu, Pak Ustadz di kampung-kampung kita itu kan menjelaskan ya, bahwa puasa itu menjadi kewajiban juga atas orang-orang sebelum kamu. Nah, itu jadi analoginya yang mendapat perintah sholat tahajud tersebut bukan hanya kita, orang-orang sebelum kita itu yang menyatakan diri hanya kepada Engkau kami patuh dan taat. Nah, pasti mengetahui punya kewajiban untuk bangun malam dan mengerjakan sholat tahajud. Nah, kemudian sekali lagi kita mengingatkan ya bahwa sholat tahajud itu termasuk di dalamnya perintah untuk bangun malam. Jadi berkaitan dengan sholat tahajud ini ada dua perintah Allah, yaitu perintah bangun malam, maksudnya kita tuh tidak boleh tidur malam terus sampai siang tuh. Nah, tapi bangun, kerjakan sholat tahajud di waktu malam hari. Jadi sebetulnya ada dua perintah. Yang pertama kita diperintahkan bangun di waktu malam hari dan mengerjakan sholat tahajud. Nah, kemudian sangat jelas sekali ya bahwa kita itu sebagai orang Islam ya, dan setiap hari pasti membaca surat Al-Fatihah itu wajib pelan-pelan memahami makna-makna dari setiap ayat tadi. Ayatnya gimana itu yang menyatakan kita patuh dan taat kepada Engkau ya Allah? Yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau
kami taat, patuh dan taat. Ada juga yang menjelaskan hanya kepada Engkau kami mengabdi. Ya namanya mengabdi itu mengabdi kepada Allah. Nah, tentu saja semua perintah Allah harus kita ketahui dan semua perintah Allah itu wajib kita kerjakan. Nah, jadi teruslah berjuang. Ya, jadi teruslah berjuang. Untuk apa? Untuk memahami makna setiap ayat dalam surat Al-Fatihah ini. Ada orang yang mempunyai pernyataan yang luar biasa. Dia bertanya, kok kamu hidup di dunia itu, kamu hidup di dunia ini apa yang kamu perjuangkan? Nah, ternyata kalau kita sudah menyatakan diri sebagai orang Islam, yang pertama kali harus kita perjuangkan itu mengerjakan sholat tahajud. Karena kalau kita sudah berjuang ke sana, sudah berhasil memotivasi diri kita sendiri, maka memahami isinya Al-Quran itu akan diberikan oleh Allah. Maksudnya gini loh, kemampuan memahami isinya Al-Quran itu ternyata hanya diberikan kepada orang-orang yang sudah tahajud malam-malam. Nah, ini yang perlu kita catat ya. Jadi perjuangan kita itu memaknai setiap ayat dalam surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah tadi dinyatakan sebagai kesimpulan dari seluruh isinya Al-Quran. Kesimpulan dari seluruh ajaran Islam tersebut adalah memahami surat Al-Fatihah itu. Nah, jadi sekali lagi diingatkan ini ya, hanya kepada Engkau Allah kami patuh dan taat. Jadi kalau kita sudah menyatakan diri kepada Allah, kita sudah berjanji ya akan patuh dan taat, berarti setiap perintah Allah itu siap kita kerjakan gitu ya kan. Nah, itu maknanya sudah sangat jelas sekali. Maknanya yang berikutnya apa? Semua perintah Allah yang ada dan tertulis di dalam kitab suci Al-Quran sudah pasti wajib kita kerjakan. Nah, itu. Nah, kemudian kita tidak boleh, kemudian catatan berikutnya itu kita tidak boleh pilih-pilih perintah Allah. Maksudnya pilih-pilih perintah Allah itu, saya ngerjakan perintah ini aja, yang perintah-perintah ini tidak saya kerjakan. Nah, itu tidak boleh. Jadi semua perintah Allah kita kerjakan, semua larangan Allah tidak kita kerjakan. Baru setelah itu kita mengatakan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Yang sudah menjadi contoh, orang-orang yang patuh dan taat kepada perintah Allah itu, taat dan patuh pada Allah itu, ya para utusan Allah, para nabi, para rasul itu tidak ada yang berani melawan perintah Allah. Maksudnya melawan itu tidak mengerjakan. Ya. Apa saja perintah Allah pasti dikerjakan oleh para rasul, oleh para nabi, oleh para utusan Allah. Nah, kemudian kita para rasul itu menyatakan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Pernah kita memperhatikan setiap permintaan para nabi, para rasul itu meminta pertolongan apa saja pasti dikabulkan oleh Allah. Ya kan? Kenapa? Karena
para nabi dan rasul itu sudah sampai ke level hanya kepada Engkau kami patuh dan taat. Nah, itu luar biasa itu ya kan. Kemudian sebagaimana biasa dalam kita mempelajari agama Islam ini, kita tentu berkepentingan membaca surat Al-Fatihah tersebut. Karena menjadi resep ya, menjadi pedoman ya bahwa dalam belajar agama Islam kita dianjurkan, kita diwajibkan membaca surat Al-Fatihah. Baiklah kita baca Kak surat Al-Fatihah. Saya yakin saudara-saudaraku sudah paham membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi seluruh isinya Al-Qur'an 1000 ayat lebih itu 114 surat termasuk Al-Fatihah itu ya, itu diringkas kesimpulannya ada di dalam surat Al-Fatihah tadi. Nah, kalau kita sudah memahami surat Al-Fatihah tersebut, kita akan mudah atau cepat mengerti apa yang dimaksud ayat-ayat Al-Qur'an di belakang surat Al-Fatihah itu. Nah, kemudian tadi yang kita bacakan tuh Ihdinas siratal mustaqim. Pimpinlah kami ya Allah supaya kami itu hidup di dunia ini dengan cara-cara hidup yang benar. Cara-cara hidup yang baik. Mengapa kita harus minta dipimpin oleh Allah setiap hari itu? Karena tantangan hidup di dunia ini begitu sangat beratnya, begitu sangat rumitnya. Kalau kita lengah sedikit saja, kita sudah hidup dengan cara-cara yang tidak baik. Hidup dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, kemudian apa maksudnya kita harus hidup dengan cara-cara yang baik, hidup dengan cara-cara yang benar itu di dunia ini ya? Karena janjinya Allah, jika kamu sudah hidup dengan cara-cara yang baik, hidup dengan cara-cara yang benar, maka berbagai kenikmatan hidup yang ada di dunia ini akan diberikan kepada kita. Selanjutnya, Allah memberikan kepastian. Kalau kamu sudah hidup dengan cara-cara yang baik, hidup dengan cara-cara yang benar, kamu tidak akan saya hukum. Kamu tidak akan saya siksa. Kamu tidak akan saya jadikan sengsara hidup di dunia ini. Wah, ini luar biasa ini. Kepastian dari Allah ya bahwa jika kita dari hari ke hari hidup dengan cara-cara yang baik, hidup dengan cara-cara yang benar, maksudnya apa? Maksudnya semua perintah Allah kita kerjakan, ya. Semua larangan Allah kita tinggalkan. Nah, kita sudah hidup dengan di siratal mustaqim tadi. Nah, kemudian Allah juga menjelaskan orang-orang yang hidup dengan cara-cara yang tidak baik, orang-orang yang hidup dengan cara-cara yang tidak benar, itu adalah orang-orang yang belum mengetahui. Bahasa mudahnya itu orang-orang yang belum cerdas itu. Nah, sehingga
dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menyaksikan, oh ternyata karena mereka itu tidak tahu ya, maka hidupnya itu semaunya sendiri. Hidupnya itu mereka semaunya sendiri. Tidak mengikuti pimpinan Allah. Nah, jadi sudah mulai jelas ya bagi kita ya. Orang-orang yang sudah mengerjakan sholat tahajud di setiap waktu malam hari itu contoh orang-orang yang hidup dengan cara-cara yang baik. Contoh orang yang hidup dengan cara-cara yang benar. Nah, sehingga pasti akan diberi banyak kenikmatan hidup oleh Allah. Nah, pasti tidak akan dihukum oleh Allah. Maksudnya dihukum ini tidak akan disiksa oleh Allah. Nah, kemudian ada orang yang berpendapat, mengapa Allah sangat kejam ya, menciptakan neraka, kemudian orang dimasukkan ke neraka, disiksa berlama-lama gitu. Kok menuduh Allah itu kejam? Kalau menurut pendapat kita, justru Allah itu adil. Orang-orang yang tidak mau patuh, orang-orang yang tidak mau taat kepada perintah-perintah Allah dan tidak mau meninggalkan semua larangan-larangan Allah itu, maka ya wajar kalau diberi hukuman itu. Wajar kalau diberi kehidupan yang tidak enak gitu. Nah itu. Nah baiklah, tidak lupa pula kita bacakan ya sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menyampaikan isinya Al-Quran, yang telah menjadi utusan Allah dan memberikan semua ilmunya kepada kita manusia. Baiklah kita bacakan sholawat wa barik seperti biasa 5 kali ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Nah, itulah sholawat wa barik yang sangat terkenal sekali. Sudah sangat terkenal sekali. Wahai saudaraku, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Puji syukur pada Allah. Tanpa terasa sudah banyak video sholat tahajud yang berhasil kita sajikan di YouTube ya. Jika Anda baru pertama kali ini ketemu video tahajud dari Hakatindo ya, dari Hakatindo ini, Anda berarti sangat beruntung sekali. Anda mendapat kesempatan dari Allah untuk belajar tentang sholat tahajud ini. Banyak sekali informasi tentang sholat tahajud yang harus kita ketahui. Nah, kalau kita tidak ada waktu untuk membeli buku, tidak ada waktu untuk membaca sendiri, silahkan melihat video-video kami yang ada di YouTube itu. Dengan kekuatan 63 video. Nah, kalau ditonton semua itu, insya Allah ilmu tahajudnya sudah banyak itu. Nah, terus yang paling penting apa? Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Klik tombol subscribe di video-video tahajud itu. Ya, kita sama-sama terus berdakwah. Jadi tujuan kita menyajikan channel motivator tahajud tersebut adalah untuk dalam rangka kita berdakwah kepada Allah, menyampaikan ilmu-ilmu tahajud yang ada dalam kitab suci Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Nabi itu. Ini wah biasa ini.
kalau sampai memotivasi banyak orang Islam untuk terus mendalami sholat tahajud ini. Nah, kemudian selanjutnya apa yang perlu kita jelaskan lagi? Nah, yang perlu kita jelaskan lagi itu ini. Di dalam Al-Quran kita selalu diingatkan oleh Allah, jangan sampai kamu memasuki kehidupan yang sangat buruk sekali. Wah, ketika membaca ayat itu kami berpikir keras loh. Wah, apa itu maksudnya? Kehidupan yang buruk yang bisa dimasuki oleh setiap orang. Bukan hanya nanti di akhirat ya, ternyata ya. Ternyata Allah itu juga menyiapkan kehidupan yang sangat buruk sekali di dunia ini. Wah, saya kaget itu. Nah, ternyata isinya Al-Quran itu terdiri dari dua hal. Yang pertama, pelajaran-pelajaran bagi kita yang masih hidup ini. Nah, kemudian peringatan. Jadi, manusia ini sebenarnya sudah diberi peringatan oleh Allah. Diberi peringatan. Peringatan untuk apa? Jangan sampai kita memasuki kehidupan yang sangat buruk sekali itu. Nah, atau bahasa agamanya, jangan sampai. Bahasa agamanya itu, jangan sampai kita dimasukkan oleh Allah ke dalam kehidupan yang sangat buruk sekali itu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menyaksikan ya, ada orang-orang yang tadinya hidupnya enak, ya kan, hidupnya luar biasa lah. Tapi dalam akhir perjalanan hidupnya memasuki kehidupan yang sangat buruk itu. Sehingga menjadi bukti ya bahwa orang-orang tersebut itu selama hidup kurang memperhatikan perintah Allah, perintah sholat tahajud ini. Nah, itu. Nah, kemudian kita coba perhatikan ya. Ada si Fulan. Si Fulan itu seorang artis yang sangat terkenal sekali. Wah, sampai hampir setiap rakyat Indonesia yang jumlahnya 280 juta itu pasti kenal nama orang itu. Tetapi di akhir perjalanan hidupnya itu si Fulan tadi ya terkena penyakit kanker darah di kepalanya. Wah, saya kaget itu. Sehingga akhirnya si Fulan tadi itu terkapar di rumah sakit sampai berbulan-bulan. Sudah semua obat dikerahkan ya. Semua dokter ahli ya dimintain tolong ya. Tapi dalam keadaan akhir perjalanan hidupnya tersebut, kalau menurut bahasa agama itu merupakan contoh orang yang memasuki kehidupan yang sangat buruk sekali. Pasti tidak pernah terbayangkan oleh orang tersebut ya, bahwa nanti akhirnya di akhir perjalanan hidupnya tersebut ya, mengalami serangan penyakit yang luar biasa ganasnya itu. Nah, berkaitan dengan sholat tahajud itu ada informasi yang sangat penting sekali. Bahwa sholat tahajud mengusir semua penyakit yang ada di dalam tubuh kamu. Nah, berarti apa artinya? Orang yang mengalami sakit yang ganas yang sangat mengerikan itu
berarti penyakitnya tidak diusir oleh Allah, ya kan. Nah, artinya lebih lanjut, orang tersebut ketahuan, oh selama hidup berarti tidak mengerjakan sholat tahajud di setiap waktu malam hari. Nah, kemudian jadi kehidupan yang sangat buruk sekali tersebut sudah diperingatkan oleh Allah. Jangan sampai kamu sewaktu hidup di dunia ini memasuki kehidupan yang sangat buruk sekali tersebut. Terutama di akhir perjalanan hidup kami. Pada pelajaran yang lalu kita sudah menyampaikan bahwa para ahli tahajud ketika meninggal dunia itu dalam keadaan sehat. Nah, itu bedanya perjalanan hidup orang yang tahajud dan orang yang tidak tahajud. Kemudian ada contoh lagi nih. Orang yang sangat terkenal, ya, sangat hebat, ya. Tetapi pada akhirnya memasuki, tadinya hidupnya luar biasa. Tetapi pada akhir perjalanan hidupnya, si fulan tersebut kena kanker darah. Seluruh darah yang ada di tubuhnya itu dimakan sama kanker, itu penyakit kanker yang. Nah, akhirnya lumpuh. Setelah beberapa bulan nggak kuat lagi. Nah, akhirnya meninggal dunia. Jadi meninggal dunianya itu dalam keadaan yang sangat mengerikan. Sudah berobat ke sana kemari, bahkan sampai ke luar negeri dan sebagainya, tetap tidak sembuh itu. Nah, itulah contoh nyata, ya, contoh nyata bagaimana kita sudah diperingatkan oleh Allah jangan sampai memasuki kehidupan yang sangat buruk sekali itu. Jadi kita dari hari ke hari itu berjuang jangan sampai memasuki kehidupan yang sangat buruk sekali itu. Ya, contoh yang sering terjadi di masyarakat, orang nggak ada angin, nggak ada petir, tiba-tiba kena stroke. Waduh, nah itu kemarin salah satu tokoh itu tiba-tiba kena stroke, mandi. Itu kakinya itu nggak bisa digerakkan. Wah, langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi masih terselamatkan loh. Nah, katanya itu ini stroke ringan Pak Haji, gimana? Nah, stroke itu tidak ada yang ringan, tidak ada yang berat. Begitu kena stroke itu berarti peringatan keras dari Allah. Ada pembuluh darahnya, ada sumbatan yang menyumbat pembuluh darah di mana gitu, ya, sehingga di situ darah nggak mengalir, singkat cerita. Nah, itu terus gimana mengatasinya? Ya, sumbatan di pembuluh darah yang sudah dideteksi itu harus dihancurkan. Nah, cara menghancurkannya gimana? Ya, kalau menurut dokter spesialis saraf, ya harus minum obat gitu. Karena kalau atau dioperasi bukan diterapi dengan alat yang lain. Wah, itu biayanya ratusan juta ternyata, Pak Andi. Wah, itu kan kita capek nyari uang, akhirnya diminta sama rumah sakit gitu. Nah, itu jangan sampai itu. Makanya ada orang yang menasihati, ya, cepet-cepet sedekah kamu, nanti duitmu nggak diambil oleh rumah sakit, gitu katanya. Saya pikir bener juga itu. Itu daripada ya amit-amit Jawa wae, ya, jangan daripada uang kita
diambil oleh rumah sakit, ya mohon maaf ini istilahnya, dan mending kita kasihkan ke orang yang membutuhkan itu kan. Nah itulah. Jadi para penikmat sholat tahajud itu tidak mungkin memasuki kehidupan yang sangat buruk itu. Atau bahasa lainnya itu penikmat sholat tahajud, kamu pasti tidak akan memasuki kehidupan yang sangat buruk sekali itu. Nah, itulah banyak hal tentang sholat tahajud yang kita pelajari pada hari ini. Kita masih ada waktu melanjutkan review tentang buku ini. Ya, buku ini ternyata banyak sekali ini informasi tentang tahajudnya sehingga tidak bisa sekali kita tuntaskan ya. Nah, bukunya mudah sekali diingat ya, Ketagihan Tahajud itu. Nah ini luar biasa ini. Dan saya sangat yakin setiap buku tentang sholat tahajud itu sangat bagus sekali isinya. Apapun judulnya, siapapun penulisnya itu luar biasa buku tahajud itu. Baiklah kita lanjutkan lagi berkaitan dengan ketagihan tahajud ini ya. Itu disebutkan merasa diri masih meremehkan sholat tahajud. Nah, ini penting sekali loh, mempunyai kesadaran ya. Mempunyai kesadaran bahwa oh, saya ini masih meremehkan sholat tahajud. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang meremehkan sholat tahajud. Ya kan? Karena itu tadi kita sudah diberi peringatan yang sangat keras oleh Allah. Jika kamu sampai tidak mengerjakan perintah saya, maksudnya tidak mengerjakan perintah Allah, siap-siaplah kamu akan memasuki kehidupan yang sangat buruk sekali. Atau bahasa agamanya itu, kalau kamu tidak mengerjakan perintah dari Allah, Allah akan memaksa kamu memasuki kehidupan yang sangat buruk sekali. Ada orang yang tadinya itu luar biasa, tapi malam-malam tidak mau tahajud. Akhirnya apa? Malah makan narkoba. Masya Allah. Nah akhirnya saraf-sarafnya kan rusak kalau makan narkoba itu. Nah akhirnya lumpuh di rumah itu nggak bisa apa-apa lagi. Bahkan mengingat-ingat itu udah nggak bisa. Nah akhirnya hanya hidup di dunia ini sekedar hidup gitu loh, kata orang-orang di sekitarnya itu. Jadi beliau itu hidup, malah ada yang bilang nih sudah dibacakan Yasin ribuan kali nggak mati-mati katanya. Karena sudah sakit ya, sakitnya itu sangat berat ya karena kena narkoba itu. Jadi kembali ke sini ya, bahwa merasa diri masih meremehkan sholat tahajud. Nah ini kesadaran seperti itu kami cermati di masyarakat itu masih belum merasa betul loh. Masih banyak orang yang menganggap remeh sholat tahajud ini. Makanya di sini dikatakan ya, merasa diri masih meremehkan sholat tahajud. Nah, kemudian berikutnya merasakan kehadiran neraka beserta siksanya. Wah ini luar biasa ini ya nasihatnya itu. Merasakan kehadiran neraka beserta siksaan-siksaannya.
Jadi kalau anak-anak kecil itu kan waktu kita masih kecil ya, itu kan neraka itu digambarkan ya, dari api yang menyala-nyala gitu. Jadi orang yang disiksa di neraka itu orang yang dilempar ke dalam api. Nah, ternyata setelah kita tambah umur, tambah pinter ya. Oh, neraka itu bukan seperti itu. Neraka itu kehidupan yang sangat buruk. Jadi Allah menyiksa orang-orang yang tidak mau taat dan patuh kepada Allah itu tidak dengan cara semata-mata dimasukkan ke dalam api. Ya, seperti hanya tadi orang yang artis sangat terkenal tiba-tiba kena kanker otak kanker darah di otaknya itu, di kepalanya. Wah, itu pasti sakitnya luar biasa itu. Pasti sangat berat hidupnya. Nah, dalam bahasa agamanya apa? Orang itu memasuki neraka. Orang itu dimasukkan Allah ke dalam neraka. Makanya di dalam surat Al-Fatihah yang awal-awal kita baca tadi, ada kepastian dari Allah. Kalau kita sudah sampai di level Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami patuh ya Allah, kami taat kepada Engkau ya Allah. Nah, orang-orang tersebut tidak akan memasuki kehidupan yang sangat buruk sekali. Para penikmat sholat tahajud tidak akan dimasukkan ke dalam kehidupan yang sangat buruk sekali itu. Nah, saya pikir sudah cukup ya hari ini ya pelajaran tentang Nah, nanti kita di depan kita lanjutkan lagi membahas tema-tema yang lain, memperdalam lagi informasi-informasi yang berkaitan dengan sholat tahajud tersebut. Baiklah, kita tutup ajaran tentang sholat tahajud pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa, ya Allah, jadikanlah kami ini orang-orang yang dari waktu ke waktu semakin termotivasi untuk mengerjakan sholat tahajud. Karena sholat tahajud itu pasti perintah Allah. Sholat tahajud itu jelas perintah Allah. Sholat tahajud itu tidak ada istilah perintah Allah yang paling berat sekali. Setiap perintah Allah, ya Allah jadikan kami ini bisa mengerjakannya dengan sekuat tenaga dan dengan ikhlas. Baiklah, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Terima kasih semuanya. Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia.